Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan lagi kajian kita setiap malam Jumat dengan harapan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang berbagai macam pemikiran ataupun konsep dalam Islam. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang konsep harta dan kepemilikan. Nah, ini penting kita mengetahui bersama bahwa sungguhnya Islam itu mengatur tatanan kehidupan kita secara menyeluruh, komplit, ya. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang tidak dijelaskan di dalam Islam, termasuk dalam perolehan harta. Konsep harta itu seperti mana, sebagaimana maksudnya dalam Islam seperti apa, bagaimana cara memiliki harta, bagaimana perpindahan harta, yang semua diatur di dalam Islam. Karena harta itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki semua apa yang ada di dalam perut bumi, di langit maupun di langit maupun di antara langit dan bumi. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan kepada hamba-hambanya, ya, dengan jalan mengikuti apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bagaimana kita mendapatkan harta sudah pasti harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Bagaimana cara kita mendapatkan harta? Ya, bisa dengan cara kita bekerja, bisa dengan namanya waris, ya, bisa dengan hadiah, bisa dengan hibah, ya. Itu berbagai cara kita bisa mendapatkan harta, ya. Begitupun juga dalam Islam sebenarnya mengatur tentang masalah kepemilikan, ya. Di dalam Islam ada yang namanya kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan ada yang namanya kepemilikan negara. Ya, yang tadi saya sebutkan adalah kepemilikan pribadi, ya. Kemudian ada juga yang namanya kepemilikan umum. Ya, kepemilikan umum dalam pandangan Islam, semua hal yang dimanfaatkan oleh manusia secara umum, maka itu menjadi kepemilikan umum, kepemilikan bersama, ya. Seperti misalnya air, listrik, jalan raya, ya, sungai, laut, hutan, dan semua perut isi bumi juga itu termasuk kepemilikan umum, ya, kepemilikan semua manusia yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu berserikat dalam 3 hal: padang rumput, yaitu hutan, padang gembalaan, ya, ya, sungai, air, ya, kemudian api. Ya. Api ini termasuk sumber energi, bisa di dalamnya batu bara, minyak, gas, ya, solar, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, di dalam fikih muamalah maliyah, ya, ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam perkara yang terkait dengan urusan harta, itu adalah fikih muamalah maliyah, ya, yang bercerita, yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan dunia dalam masalah harta. Nah, di dalam sistem Islam Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah An-Nur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atuhum minallahi alladzi antakum. Berilah mereka dari harta Allah yang Dia berikan kepada kalian. Ini adalah pilar di dalam sistem ekonomi Islam, ya. Harta itu adalah milik Allah.
Jadi pada hakikatnya semua di muka bumi ini ya milik Allah. Allah yang menguasai. Ya. Namun Allah memberikan kepada hamba-hambanya dengan cara-cara yang diizinkan. Karena ada juga harta-harta yang tidak diizinkan bagi orang-orang beriman. Misalnya babi itu tidak boleh kita makan babi, memanfaatkan babi, itu tidak boleh karena babi diharamkan. Ya. Kemudian khamar, minuman keras juga sama, sesuatu harta yang diharamkan bagi orang beriman. Tidak boleh minum khamar. Ya. Kemudian harta-harta yang ditentukan yang diharamkan di dalam Islam, ya cara perolehannya tidak sesuai dengan Islam, itu haram. Misalnya mengambil harta orang, mencuri, itu tidak boleh karena sudah jelas hartanya orang kita ambil. Ya. Cara perolehan hartanya tidak dibenarkan. Ya. Cara perolehan harta ya tadi bisa dengan jual beli, bisa dengan warisan, bisa dengan hadiah, ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pilar sistem ekonomi Islam, manusia diberi kekuasaan untuk memiliki dan mengelola hartanya, sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berinfaklah dari harta Allah yang telah menjadikan kamu sebagai orang-orang yang diberi kekuasaan, izin mewenang pada harta itu. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berinfak, sedekah, ya, dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai orang yang diberi kekuasaan. Jadi harta yang kita miliki pada dasarnya juga itu amanah dari Allah. Ya. Makanya nanti di akhirat akan ada yang namanya yaumul hisab. Ya, ya tentang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di akhirat sebelum 3 hal ditanya. Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan masa mudanya. Kemudian yang kedua tentang hartanya. Ya, ini 2 hal kalau ditanya tentang harta. Pertama, dari mana dia dapat harta itu, dari mana dia dapat. Kemudian harta itu di mana dia belanjakan. Ya, jadi harta itu dimintai pertanggungjawaban sisi Allah kelak, bukan mentang-mentang wah ini kan harta saya, bebas saya menggunakannya untuk apa segala macam. Nah demikian. Ditanyakan tadi, dari mana kamu dapat harta itu? Ya. Makanya kan harus dengan cara-cara yang dibenarkan. Ya. Jadi pemindahan harta dari seseorang ke orang lain itu diatur dengan syariat Islam. Ya. Nah sembarangan bisnis bisa dilakukan juga, harus dikaji. Ya. Ada bisnis yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Ya. Misalnya jual khamar itu sudah jelas haram, berjudi, ya, menipu, ya itu juga termasuk yang diharamkan, sudah jelas. Kemudian setelah kita dapat harta dengan cara yang benar, dengan cara bekerja, warisan atau pemberian seseorang hadiah, itu dimintain pertanggungjawaban juga. Kemanakan harta itu? Untuk apa? Ya, kamu belanjakan untuk apa? Ya, ada yang namanya nanti yaumul hisab. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, berinfaklah dari harta yang Allah telah berikan kepadamu, ya, dan harta itu, ya, dengan harta itu kamu berinfak. Ya. Artinya harta yang kita miliki itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menginfakkan. Atau kalau misalnya orang kaya ya mengeluarkan zakatnya. Kalau misalnya dia sudah memiliki harta yang banyak sesuai dengan nisabnya, jumlahnya sudah wajib zakat, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Misalnya 8 juta atau sesuai dengan dirham, ya. Misalnya berapa hitungan dirhamnya, atau yang disyariatkan kalau dirupiahkan misalnya 8 atau 10 juta, ya. Ketika uang kita ada 8 atau 10 juta dalam 1 tahun, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau dalam 1 tahun uang 10 juta itu masih di tangan kita simpan dalam 1 tahun, nah kena zakat harta. Tapi kalau misalnya sebelum 1 tahun uang itu terpakai untuk keperluan pribadi, keperluan rumah tangga,
sehingga jumlahnya tidak mencukupi untuk wajib zakat, maka tidak wajib zakat ketika 1 tahun ya. Nah, di dalam pandangan Islam juga di dalam surah At-Taubah ayat 34 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan siksa yang pedih ya. Jadi pertama haram menimbun harta ya, tidak boleh menumpuk. Pada dasarnya umat Islam tidak boleh menumpuk-numpuk harta, kikir ya. Jadi untuk dirinya saja tidak boleh. Jadi harta itu juga harus dikeluarkan ya, untuk keperluan pribadi kita, misalnya untuk ibadah jangan kikir ya. Untuk misalnya ada harta kita bisa umroh ya, berangkat umroh kan ya. Atau misalnya ada tetangga atau ada seseorang yang butuh bantuan, kita infak ya, mengeluarkan sedekah kita ya. Jadi harta itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan ya. Nah, kalau kita misalnya mengumpul-ngumpul harta yang sehingga kita lalai dari akhirat, nah itu diharamkan. Karena banyak juga orang sibuk mencari harta, mengumpul-ngumpulkan harta, dia setelah hartanya banyak, akhiratnya lupa. Ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pandangan Islam juga tidak boleh kita menimbun emas. Ini kalau emas itu misalnya ditimbun atau disembunyikan orang biar harganya makin naik, nah ini kan haram ya, dia mainkan harga pasar ya. Dia misalnya penjual emas ya, atau orang-orang yang suka menimbun emas sehingga harga emas makin mahal ya, ini tidak boleh karena emas langka ya. Jadi haram hukumnya menimbun emas ya. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman yang artinya supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya dari mereka. Jadi harta kita ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya, sebagai seorang beriman ya, harta itu memang harus dikeluarkan infaknya, atau jangan ditimbun saja harta itu di rumah saja ya, tidak digunakan untuk muamalah transaksi ya. Kan ada orang yang saking kikirnya tidak pernah mau makan apa sambil dia menahan laparnya yang berlebih-lebih, bukan puasa ya, bukan saum, tetapi memang karena kikir ya. Memang untuk banyak harta niatnya ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ketika kita punya harta ya, makanya kan ada wajib zakat ya. Kalau sudah nisabnya, sudah haulnya, wajib dikeluarkan zakat ya. Karena memang harta itu pada dasarnya harus dikeluarkan untuk yang lain juga. Orang-orang fakir yang disebutkan di dalam Al-Quran itu yang berhak mendapat zakat itu diantaranya ada 8 asnaf ya. Yang dia fakir miskin, musafir ya, ibnu sabil ya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia bersusah payah mencari harta. Bukan berarti harta itu sepenuhnya milik mereka, milik dia. Ini harus diingat. Ketika dia sudah kaya, sukses ya, dia harus berbagi sesama muslim yang lain ketika memang dia wajib zakat. Nah, itu pandangan Islam. Karena ekonomi Islam itu pada dasarnya adalah ekonomi yang mampu mensejahterakan, ekonomi yang adil. Makanya juga ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, tidak beriman salah seorang di antara kamu di malam hari dia kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Itu tidak boleh. Kalau kita mengetahuinya, maka kita harus memberikan sesuatu yang menghilangkan rasa laparnya. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, ya, kita diatur dengan berbagai macam ideologi, pandangan hidup. Ya, mayoritas kita umat Islam negeri ini. Seperti misalnya kasus yang marak, ya, saat ini adalah bagaimana pemagaran laut. Di daerah pelautan Banten ya, Tangerang itu ada 30 kilo mil ya, 30 kilo ya, bisa dibayangkan 30 kilo mil laut dipagar ya. Nah, ini tidak boleh di dalam pandangan Islam, tidak boleh, karena itu masuk dalam kategori menghalangi orang lain untuk memanfaatkan
laut tadi, karena laut itu milik umum, nggak boleh dipagar-pagari itu. Ya. Perbandingan ideologi terkait masalah harta. Ya. Kalau di dalam Islam kita tidak dibatasi memiliki harta. Kalau kita sanggup, sebanyak-banyaknya kita bisa mendapatkan harta apapun juga dibolehkan. Cuman yang dibatasin itu adalah caranya. Ya. Jadi tidak boleh individu mengambil harta milik umat, milik umum, itu tidak boleh. Ya. Kalau kita sebagai individu, ya sebatas kita sebagai individu, kerja kita ya di ranah kita untuk mencari rezeki di bidang individu saja. Misalnya bekerja, ya, jual beli, dagang, hibah. Ya. Kalau misalnya yang dikatakan milik umat, milik umum kita ambil, itu tidak boleh. Misalnya kayak tadi laut yang sangat melimpah, kemudian kita pagari. Nah ini tidak boleh, haram hukumnya. Karena orang lain tidak bisa memanfaatkan laut yang kita pagari tadi. Sementara laut itu adalah milik Allah, dan Allah telah memberikan kepada umat manusia semuanya. Artinya tidak ada pembedaan, siapapun juga bisa memanfaatkannya. Yang diharamkan adalah membuat blok-blok, misalnya memagari laut, ya, 10 meter kali 20 meter di laut dipagari, ya nggak boleh. Nah, jadi ada cara pembatasannya di dalam Islam. Nah kemudian kalau ideologi sosialis itu pandangan hidup yang mana dia orang-orang sosialis yang dulu dipimpin oleh Uni Soviet, kemudian sudah hancur negaranya, kemudian sekarang pun masih ada negara yang menerapkan sosialis, ya. Seperti misalnya Vietnam, ya, dan Cina sebagian. Nah kalau kita mencari rezeki, harta itu dibatasi, nggak boleh sekian-sekian, itu dalam sosialis, ya. Tapi cara perolehannya itu tidak dibatasi. Kita mengambil harta umum, yang tadi saya bilang kita blokade laut, itu dibolehkan kalau di dalam ideologi sosialis. Atau milik umum yang lainnya, misalnya tambang batu bara, minyak, gas, kita blok, kita ambil untuk pribadi, itu boleh, ya. Karena mereka tidak dibatasi. Nah begitu pun juga dengan ideologi kapitalis. Demokrasi yang ada saat ini, ideologi kapitalis yang memimpin dunia, ya, yang dipelopori oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, yang membawa ideologi kapitalisme ini di dunia Islam. Nah, dalam perolehan harta memang tidak dibatasi, tetapi yang jadi masalah adalah cara perolehan harta itu tidak dibatasi, dengan cara apapun juga boleh, ya, sama dengan sosialis, ya. Cuman kalau jumlahnya sosialis dibatasi, kalau kapitalis jumlahnya tidak dibatasi, caranya bebas. Kemudian kalau kapitalis pun juga tidak mengenal yang namanya halal haram, ya. Kalau Islam kan dibatasi, jadi kalau yang namanya haram itu tidak boleh diambil jadi milik pribadi, tidak boleh, ya. Kalau sosialis dan kapitalis itu tidak mengenal halal haram, mereka boleh, tidak dibatasi. Misalnya tadi contohnya makan babi dalam Islam udah jelas tidak boleh, haram, ya. Walaupun babi itu ada manfaatnya, ya. Haram ya haram, tidak boleh makan. Tapi kalau ideologi sosialis dan kapitalis, makan babi itu ya suatu kenikmatan, tidak ada larangan, boleh. Memperjualbelikannya juga boleh, ya. Ya, menikmatinya boleh, ya. Kemudian juga khamr. Di dalam Islam khamr ya tidak boleh, haram hukumnya. Kalau di dalam kapitalis demokrasi yang ada saat ini, khamr itu boleh, ya. Mau dijual beli, mau diminum sendiri juga boleh. Sama juga kayak kita di Indonesia kan, walaupun kita mayoritas muslim, tapi khamr juga boleh. Contohnya misalnya khamr itu boleh kalau di bandara, di hotel-hotel, di tempat-tempat khusus, ya. Jadi boleh. Kalau di dalam Islam dimanapun juga tidak boleh jual beli khamr, haram ya haram, ya. Mau tersembunyi kan jual belinya, mau terang-terangan jual belinya, tetap haram, tidak boleh, ya. Kalau ideologi sosialis dan kapitalisme, demokrasi saat ini
Ya, mau jualan apapun juga boleh. Bahkan jual diri juga boleh dalam kapitalisme. Karena memang misalnya maaf PSK, ya kan? Itu dia katakan PSK apa artinya pekerja seks komersial. Artinya dijual belikan atau ada bordil, diskotik, sudah komplit situ, ada minuman di situ pasti ada wanita biasanya. Nah, di dalam kapitalisme boleh. Kalau di dalam Islam ya jangan sekali-sekali, sudah haram. Mendengar namanya saja kayaknya tabu. Apalagi kalau dipraktekkan. Naudzubillah. Jadi asas kepemilikan di dalam Islam, asas sistem ekonomi Islam itu sendiri mengatur ya tentang masalah individu tadi, kepemilikan, ya, kepemilikan individu. Ya. Semua itu di atas izin Allah dan Rasulnya kepada individu untuk memanfaatkan harta. Ya. Jadi tolak ukur kita adalah apakah harta yang kita miliki itu diizinkan oleh Allah ataukah tidak. Itu pada dasarnya. Memiliki rumah boleh, memiliki rumah diizinkan dengan jual beli. Kalau merampok ya tidak boleh, kan dilarang, ya kan? Beli rumah dengan cara mencuri, menipu, koruptor, ya tidak boleh, haram. Beli rumah dengan cara yang benar dibenarkan, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi konsep kepemilikan dalam pandangan Islam itu adalah segala sesuatu yang kita miliki, yang diizinkan harta yang kita miliki itu dapat izin dari Allah dan Rasulnya. Artinya memang benda tersebut atau cara perolehannya adalah halal, bukan haram. Kalau suatu benda yang haram, cara pemilikannya haram, maka otomatis juga bendanya haram. Kalau cara mencarinya haram, otomatis harta itu haram. Ya, tidak boleh. Walaupun zatnya halal. Misalnya orang koruptor, kan banyak di negeri ini koruptor, ya. Menjabat jadi kepala dinas, wakil kepala dinas, subadian dan lain sebagainya, ada harta banyak, tidak bisa tahan akhirnya dikoruptor. Itu harta yang dimiliki, kemudian beli rumah. Nah, beli rumahnya itu haram dari hasil yang haram, cara perolehnya haram, ya. Jadi perbuatannya haram. Beli makanan, misalnya beli ikan bakar, ayam bakarnya halal, tapi dari harta yang haram, ya kan? Ya, apa yang masuk dalam tubuhnya termasuk harta haram. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan ya, akan dimasukkan di dalam neraka semua daging yang masuk tubuh kita yang dialiri darah yang ada harta haram. Artinya dibersihkan nanti. Kalau dia orang beriman ya tetap dibersihkan dulu masuk neraka. Setelah bersih baru bisa masuk surga. Karena dia diharamkan ya, pada dasarnya memakan harta yang haram. Nah, definisi kepemilikan ya di dalam sempat kita singgung tadi adalah ada yang namanya milik dan rizki ya. Kalau milik itu pasti halal, yang kita miliki itu sudah halal ya. Tapi rizki itu ada yang halal dan ada yang haram ya. Misalnya ya tadi contohnya beli rumah ya. Kalau kita miliki dengan cara yang halal, maka itu halal miliknya dari rizki yang halal ya. Tapi beli rumah bisa juga dengan dari rizki yang haram, mencuri, koruptor, merampok ya, menipu baru beli rumah ya. Berarti rezekinya dari rezeki yang haram. Karena rezeki ada dua, rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Rezeki yang halal ya semua yang sesuai syariat. Rezeki yang haram ya semua yang bertentangan dengan syariat. Setiap milik pasti rezeki, tidak setiap rezeki itu milik ya. Artinya adalah semua yang kita miliki itu pada dasarnya adalah milik kita, yang kita miliki, barang-barang, jam tangan, baju, laptop, HP ya. Itu adalah milik kita, pasti rezeki. Tapi kalau rezeki itu tidak setiap rezeki itu milik. Artinya tadi dengan cara yang haram itu bukan milik kita.
semua yang kita lakukan dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang haram, nah itu bukan milik kita pada dasarnya, bukan milik kita dalam pandangan kacamata syariat. Rezeki yang halal adalah milik, rezeki yang haram itu bukan milik. Ya. Misalnya main judi itu bukan rezeki yang halal, berarti bukan milik kita, karena mendapatkan hartanya dengan cara berjudi, menipu. Yang paling ramai sekarang kalau koruptor ya, karena banyak sekali gubernur, bupati, DPR, DPRD itu kan ditangkap ya. Karena ya tadi mengambil rezeki dengan cara yang haram, itu bukan miliknya. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada semua manusia. Semua Allah berikan rezekinya, maupun orang kafir pun Allah berikan rezekinya. Ya. Kalau orang kafir kan sudah tidak lihat lagi halal haramnya, semua mereka terima. Kalau kita orang beriman, ada tolak ukurnya. Kalau itu dibolehkan, berarti bisa kita miliki dengan cara halal, berarti rezeki kita rezeki halal. Ya. Kalau kita dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, maka itu tidak boleh. Karena nanti ada hisabnya di yaumul akhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah amal kebaikan, ya, maka Allah akan menggantikan ya, pahala yang besar. Sedikit kebaikan saja Allah berikan pahala yang besar. Barang siapa yang melakukan sekecil biji zarah atau biji sawi perbuatan buruk, maka nanti Allah gantikan azabnya, Allah akan siksa ya. Makanya nanti di akhirat kan ada yang menghisab ya. Makanya tadi tentang umur kita, masa muda akan ditanyakan, untuk apa masa mudamu, kemudian rezekimu dari mana kamu dapat harta tadi ya. Kalau dapat dari yang halal, alhamdulillah. Kemudian untuk apa kamu belanjakan hartamu? Karena ada juga orang hartanya dapat dari cara yang halal, dia keluarkan dengan cara yang haram. Misalnya ikut judi online, ya, beli minuman keras, ya, kemudian beli sesuatu yang diharamkan. Ya. Semua harta yang dikeluarkan dengan cara yang haram, ya berarti pengeluaran hartanya dengan cara yang haram. Allah hanya memberi milik kepada orang-orang yang beriman dan terikat dengan syariat. Jadi Allah memberikan izin atas harta yang kita miliki itu dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, di antara contohnya tadi adalah kita jual beli, berniaga. Nah, di situ kita bisa dapat harta. Atau kita kerja dengan seseorang menjadi pekerja. Kerja apapun juga, harta itu menjadi harta halal. Atau harta warisan, atau ada hibah, atau ada pemberian negara. Nah, itu juga bisa harta kita halal ya, dibenarkan, karena di dalam pandangan syariat perbuatan seperti itu, perolehan harta dengan cara demikian itu dibolehkan. Di dalam Islam mengatur tentang masalah kepemilikan. Memperoleh harta dengan sebab syar'i yang diizinkan oleh pembuat syar'i, ya, membuat syarat, ya, membuat syariat. Ya. Jadi tidak bisa kita mendapatkan harta semau-maunya kita saja, tidak boleh. Zaman fitnah saat ini kita harus banyak tahu, wah ini boleh nggak ya? Jangan sampai kita melakukan muamalah yang batil. Misalnya ya jual beli saham itu batil, nggak boleh. Zaman sekarang kan banyak orang-orang keren tanda petik itu, mereka pasti jual saham, jual beli saham, ikut di pasar modal, forex ya. Itu jelas haram dalam pandangan Islam. Kemudian ada MLM, ya. MLM itu multi akad, tidak boleh, karena Rasulullah SAW bersabda diharamkan atas kamu bermuamalah yang mana dalam satu akad itu ada 2 transaksi, atau satu transaksi ada 2 akad, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah jual beli itu tidak ada akad, tidak ada transaksi apapun juga lagi sudah.
jual beli ya langsung lepas. Tidak ada lagi yang namanya saya jual ke kamu dengan syarat ini, saya beli ke kamu dengan syarat ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, diantaranya juga cara perolehan harta di dalam Islam itu adalah menghidupkan tanah mati. Nah, ini luar biasanya sistem Islam. Jadi kalau misalnya kita tidak punya tanah, ya sekarang ini kalau tidak punya tanah kan harus beli. Nah, kalau mau tanah kan harus beli. Mau beli tanah kan harganya mahal, ya kan? Tetapi di daerah-daerah tertentu, di hutan-hutan itu kan banyak tanah yang tidak terpakai. Hutan lah, istilahnya hutan lebat. Nah, di dalam pandangan syariat Islam, menghidupkan tanah mati itu boleh. Menghidupkan tanah mati itu artinya tanah yang di dalamnya selama kurang lebih 3 tahun tidak diolah oleh seseorang, itu boleh diambil. Ini dalam pandangan Islam. Kalau diterapkan sekarang memang nggak bisa, karena sistem kita kan sistem demokrasi kapitalis. Jadi kalau namanya tanah, yang penting sudah punya surat kepemilikan, ya, sertifikat, mau tidak digunakan selama 10 tahun kan, 15 tahun kan, 50 tahun kan, itu tetap jadi milik kita, ya. Tapi kalau di dalam sistem Islam, di fikih Islam yang kita baca, nah itu tidak boleh. Jadi tanah dalam pandangan Islam itu harus dimanfaatkan, diolah. Ya bisa jadi bangunan-bangunan tempat tinggal, tempat usaha, tempat bisnis. Tapi kalau misalnya ada tanah dibiarkan begitu saja di dalam pandangan syariat Islam, nah itu tidak boleh. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada orang datang, dilihat tanah itu tidak terurus, sudah 5 tahun lebih kayaknya kan, misalnya. Kemudian dia inisiatif, dia rintis, dia hidupi tanah itu, dia rapikan, dia bangun rumah atau dia bersawah di situ, maka dalam pandangan Islam otomatis jadi pemilik orang tadi. Nah ini kalau ini dalam pandangan Islam, cuman masalahnya kita tidak diatur dengan sistem Islam. Makanya kalau dalam sistem Islam itu rahmatan lil alamin akan terjadi. Ya. Jadi tidak boleh di dalam Islam ada orang punya tanah itu sampai 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar, tidak boleh. Karena kalau sudah sampai jumlahnya sangat besar, itu jatuh kepemilikan umat, kepemilikan bersama. Jadi tidak boleh. Jadi haram hukumnya melakukan hal demikian. Negara akan mengambil kembali. Ya. Kalau sistem Islam, sistem kekhilafahan, khilafah Islam, maka itu akan diambil alih negara. Negara akan membagi-bagikan kepada rakyat. Jadi tidak boleh. Kalau misalnya negara itu kan sempat itu kayak transmigrasi, rantau pulung, ya kan, dibagi-bagi berapa satu warga rumah beserta sapinya, lahan pertanian. Ya bisa begitu kalau dalam sistem Islam. Ya. Jadi tanah yang sangat melimpah tadi tidak boleh dimiliki cuma satu orang. Faktanya kan demikian. Ada pengusaha A punya izin, ya, perusahaan dari pemerintah, dia langsung punya tanah dengan luasnya 100.000 hektar atau 10.000 hektar. Nah ini tidak boleh dalam pandangan Islam, karena tanah yang sangat melimpah tadi, sangat luas tadi, walaupun hutan, itu milik umat. Makanya di dalam Islam boleh menghidupkan tanah mati. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya selama 3 tahun. Dia tanah itu selama 3 tahun dia miliki, kemudian dia buat sawah, dia rintis, dia rawat, maka dia itu menjadi miliknya. Cuman tidak boleh dengan skala besar kayak 100 hektar, 50 hektar, 10 hektar, ya kan? Sesuai dengan kemampuan kita untuk mengelolanya, ya, untuk kebutuhan pribadi. Ya. Nah itu dalam pandangan Islam. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat. Ya, luar biasanya. Kita susah mau tanah sekarang, misalnya ada orang kaya si A si B, misalnya di rantau pulung sudah punya tanah 500 hektar, ya kan? Jadi orang mau ke sana nggak bisa sudah, karena sudah ada pengusaha tadi punya tanah 500 hektar, karena dia punya uang banyak. Makanya itulah dinamakan sistem ekonomi kapitalis. Ya. Kalau sistem ekonomi Islam tadi itu
efeknya adalah mensejahterakan, rahmatan. Nah ini tidak boleh dia mentang-mentang punya harta banyak, kemudian dia semua apa yang dia mau bisa beli, tidak boleh. Sampai yang di Tangerang itu kan, itu ada surat izin mengelolanya. Dari bagaimana bisa? 30 mililiter, 30 mil jauhnya begitu ya. Luar biasa, jadi pagari laut. Ini laut ini. Kemudian orang mau mencari ikan untuk mencari kehidupan di situ ya, jadi susah. Nah ini tidak boleh. Nah kemudian juga di dalam Islam mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam perut bumi, ya, bekas ya. Berburu di darat dan di lautan itu boleh. Kalau misalnya kita berburu di hutan, berburu apapun juga boleh dalam pandangan Islam. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Ada yang namanya hutan lindung atau hutan itu sudah milik perusahaan A, B, C, ya kan? Padahal sebelumnya hutan itu milik umum. Orang mau mencari payau, mencari kelinci di hutan itu bebas. Tapi setelah perusahaan masuk perusahaan diberi izin, dikasih tanah oleh pemerintah 100.000 hektar. Nah, tidak boleh sudah kita. Kalau ketahuan berburu di hutan tadi, kita bisa kena undang-undang, ditangkap. Nah, tapi kalau di dalam pandangan Islam boleh. Ya. Bahkan dianjurkan kalau misalnya mau berburu, itu salah satu mencari rezeki yang dihalalkan, dibolehkan dalam Islam. Nah kemudian juga kalau kita mau melaut, ya, mencari apapun yang ada di dalam perut laut, isi laut, itu boleh. Kalau sekarang kan tidak boleh. Nah, harus ada izin juga. Maksudnya kalau kita salah-salah misalnya di laut sudah milik perusahaan A, kayak di PIK 2 itu kan, yang di Pagari itu dia sudah dapat izin, ya, sudah dapat izin. Pertanyaannya bagaimana bisa dapat izin? 30 mil itu itu kan milik umat, Allah yang memilikinya, Allah yang mengelolakan, memberikan hak kepada orang-orang beriman. Ya. Semuanya memiliki hak yang sama. Jangan mentang-mentang dia punya uang kemudian dia mengambilnya, tidak boleh. Kemudian dengan cara maklar, ya, itu juga dibolehkan. Ya, maklar, jadi calo lah ceritanya, ya kan? Itu juga cara boleh dalam mendapatkan rezeki atau harta. Misalnya ya kalau terminal itu kan ada calo-calo juga, ya itu boleh. Misalnya ada mobilnya di sana, dia calokan, dia carikan penumpang, ya kan, boleh ngambil keuntungan. Atau mau jual tanah, ada seseorang mau jual tanah, kita jadi maklarnya. Ayo, tanahnya mau dijual berapa? Ya saya maklarkan, saya cari pembeli. Kita ambil keuntungan dari situ boleh. Ya. Kemudian promosi barang-barang itu juga boleh. Ya. Nah bekerja untuk orang lain dengan upah tertentu juga boleh. Ya. Kita bekerja dengan orang lain, ya, dengan upah yang telah ditentukan itu boleh. Kecuali kerjanya yang haram, tidak boleh. Ya. Misalnya jadi pembunuh bayaran, ya tidak boleh. Ada juga itu sekarang ini kerjanya ya menjadi pembunuh bayaran ada, ya. Dan lain sebagainya tidak boleh. Yang ketika amal perbuatan itu mencari harta sesuai dengan syariat Islam, maka itu dibolehkan. Jadi sederhananya saja adalah yang paling sederhana, paling gampangnya adalah apapun yang kita lakukan ketika dibenarkan oleh syariat Islam, maka harta itu benar, halal, sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita mendapatkan harta bertentangan dengan syariat Islam, maka itu jatuhnya rezeki yang tidak halal. Nah, kepemilikan di dalam Islam, ya, yakni dalam pengembangan kepemilikan adalah bagian dari manfaat harta yang telah dimiliki. Ya. Jadi harta yang kita telah miliki bisa saja kita kelola, bisa kita kembangkan, ya, bisa menjadi, misalnya kita jadi pedagang, pengusaha, ya, atau harta yang kita miliki itu kita manfaatkan, ya, untuk bisnis, misalnya punya rumah dikontrakkan, ya kan? Itu dibolehkan. Ya. Pengelolaan harta dengan cara yang mengembangkan kepemilikan dan mendistribusikan adalah konsekuensi dari kepemilikan harta. Ya.
Jadi ketika kita punya harta, maka harta itu tidak boleh ditimbun, harus dikembangkan. Milikannya harus disebarkan, didistribusikan. Ya, karena kalau kita misalnya menimbun, jatuhnya nanti menimbun harta. Ya, menimbun harta tidak boleh. Ya. Jadi bisa untuk infak, sedekah, bisa untuk membantu orang, bisa untuk kerjasama bisnis dengan seseorang, ya itu dibolehkan. Ya. Misalnya bangun usaha, ya, bersirkah, ya, mudharabah, ya, sirkah iman, ya, sirkah-sirkah yang dibenarkan. Harta yang tidak dimiliki tidak boleh dikembangkan dan didistribusikan. Ya. Jadi harta yang bukan milik kita atau harta orang lain itu tidak boleh dikembangkan dan didistribusikan. Ya. Misalnya ini contoh nih, ini zaman sekarang ada yang namanya usahanya orang, dia harganya sudah kelihatan semua sekarang. Nah, kemudian kita tidak ada komunikasi dengan si pemilik barang, kita langsung jualkan tanpa sepengetahuan yang lain. Kita tidak punya barangnya. Nah, kemudian kita kembangkan, kita distribusikan, kita iklankan. Ada yang beli, kemudian kita ambil situ. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus kita komunikasi kepada yang pemilik barang. Ya, kemudian kita melihat untuk maklar atau mendistribusikan atau mengiklankannya, mempromosikannya. Ya. Itu boleh. Jadi harta yang tidak dimiliki tidak boleh dikembangkan dan didistribusikan. Ya. Nah, sebab pengembangan kepemilikan, antara pengembangan harta dan pengembangan kepemilikan. Ya. Pengembangan harta itu bagaimana kita menjadikan harta kita ini menjadi semakin banyak. Ya, bisa tadi dengan muamalah, jual beli, bersirkah, ya, dengan seseorang, ya, mudharabah, atau kita punya modal, ya sirkah tadi mudharabah. Kita tidak mau kerja, kita cari orang yang ahli. Ya, ini kamu tolong jalankan ini, modalnya kita kerjasama. Ya. Keuntungannya nanti 60% untukmu, 40% untuk saya. Yang penting kamu amanah, ya, gitu misalnya kan. Nah, Islam tidak membahas pengembangan harta. Urusan ini diserahkan kepada manusia dengan uslub dan wasilah yang sesuai. Ini bagian dari urusan dunia. Jadi di dalam Islam tidak dijelaskan secara khusus, tidak diatur bagaimana cara pengembangan harta itu sendiri. Bebas, ya, bebas kita mau memanfaatkan harta kita untuk apa, mau mengembangkan harta kita untuk apa, itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena ini urusan dunia. Karena setiap urusan dunia itu dikembalikan kepada manusia masing-masing. Ya. Yang diatur oleh Islam adalah bagaimana perolehan harta tadi, mendapatkan harta tadi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Setelah kita punya harta itu kita mau manfaatkan untuk apa, mau mengembangkan untuk apa, itu terserah kita. Islam tidak mengaturnya. Ya. Diberikan kita kebebasan. Kita mau bangun tempat permainan kah, tempat wisata, mau bangun travel kah, mau bangun usaha kah, ya, mau macam-macam juga dibolehkan. Ya, selagi apa yang kita lakukan itu benar menurut syariat, maka itu juga benar, dibolehkan. Islam hanya membahas pengembangan kepemilikan. Ini bagian dari urusan agama, harus terkait dengan hukum syara. Ya. Jadi Islam hanya menjelaskan tentang pengembangan kepemilikan. Misalnya ya, kalau kita mau usaha, usahanya dilihat, ini boleh nggak berusaha ini? Jual minuman khamar ini boleh nggak? Ya kan nggak boleh. Jual babi boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Ya. Jual dengan riba, rentenir, ya, misalnya minjam uang, ya, dijadikan bisnis, nggak boleh. Ya. Kan ada zaman sekarang juga. Kemudian seperti bank-bank zaman sekarang itu tidak boleh, karena di dalamnya itu ada riba. Ya, karena semua jual beli muamalah yang di dalamnya ada riba itu haram hukumnya. Ya, makanya Islam hanya mengatur bagaimana pengembangan harta tadi. Ya,
ya. Lebih banyak yang boleh daripada yang haram. Kalau yang haram kan jelas, oh ini tidak boleh, ketahuan. Tapi kalau yang halal banyak. Mau buka usaha apapun juga banyak boleh. Jual kue, jual permen, jual es teh, jus, bakso, percikan dan lain sebagainya boleh. Ya. Nah kemudian ya tadi termasuk tijarah, muzawa'ah, musaqah, ada sina'ah ya. Bagaimana itu bentuk bagian dari pengembangan harta ya. Hukum-hukum yang terkait dengan tijarah ya, jual beli ya, adalah cara Islam yang mengatur dalam pengembangan kepemilikan. Jadi Islam itu datang untuk mengatur dalam hal yang ranahnya adalah syariat. Kalau ranahnya dunia, maka itu diberikan kebebasan, mubah. Misalnya mau bisnis apapun juga boleh, ya. Selagi itu bisnisnya dibolehkan, mubah hukumnya. Cuman kalau sudah berbicara bisnis perilakunya, ya, itu dilihat, harus melihat sistem Islam bagaimana, boleh atau tidak. Karena tidak semua usaha itu boleh kita lakukan. Ya, maksudnya adalah kita harus melihat, mengkaji, memahami usaha yang akan kita geluti. Tapi pada dasarnya lebih banyak yang boleh daripada yang haram. Kalau yang haram itu yang jelas-jelas kita ketahui biasanya. Buka rumah bordir, PSK, rumah prostitusi, itu masuk jelas haram ya. Kemudian jual minuman khamar ya, tempat-tempat yang ada ribanya itu diharamkan juga ya. Nah, pengembangan harta dan kepemilikan ya, kalau ziro'ah itu hukum tentang tanah dan yang berkaitannya. Kalau tijarah itu hukum-hukum jual beli yang berkaitannya dengan sina'ah, itu hukum-hukum tentang ajir dan istisna. Jadi pada dasarnya pengembangan harta dan kepemilikan di dalam Islam itu diatur ya. Diatur, ada yang dibolehkan, ada yang tidak, makanya harus dipahami ya. Dalam konsep kepemilikan dalam pandangan Islam sangat jelas sekali. Kalau harta itu dari sisi fisiknya diharamkan, itu jelas haram. Memperjualbelikannya juga haram ya. Jadi itu dasarnya. Kalau haram babi, anjing itu haram dagingnya, maka memperjualbelikan babi sama anjing itu haram ya. Karena fisiknya itu sudah haram jelas ya. Kalau fisiknya halal boleh, maka jual beli itu boleh. Misalnya jual ayam, kambing, sapi, nah itu dibolehkan, halal ya. Kemudian Islam tadi sebelum saya tutup mengatur masalah kepemilikan ya, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara ya. Jadi tidak boleh kita sebagai individu menguasai milik umum. Nah, itu dalam pandangan Islam tidak boleh. Tapi kalau dalam pandangan kapitalisme demokrasi saat ini ya boleh ya. Karena memang konsep demokrasi kapitalisme itu cara perolehan harta itu bebas, tidak dibatasi. Kalau di dalam Islam cara perolehan harta itu dibatasi. Cara perolehan harta dalam Islam ya harus sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh mendapatkan harta dengan cara-cara yang melanggar syariat Islam. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, dipersilakan. Nggak ada saya. Jadi sebelum kita tutup ya, ini kita membahas tentang bagaimana Islam secara kafah ya, karena memang kita seorang beriman itu harus tahu Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Kan di Al-Quran di surah Al-Baqarah itu sudah Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya dalam kehidupan kita itu semuanya diatur dengan syariat Islam. Tidak boleh kita hidup mau semau-mau kita, sebebas-bebas kita. Yang penting prinsipnya saya tidak mencuri, saya tidak ganggu orang. Tidak boleh begitu.
Jadi prinsip dasarnya adalah kita hidup harus sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan, amal soleh. Ya, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.